semuanya, selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kita pada pagi hari ini. Apakah semuanya sehat-sehat? Oke, puji Tuhan, semuanya sehat-sehat. Ada yang tadi pagi yang sarapan? Coba angkat tangan yang sarapan tadi pagi. Wah, ada 10 orang yang tidak sarapan. Kenapa? Orang tuanya terlambat bangunnya terlambat atau kamu yang malas sarapan? Malas sarapan. Anak-anakku, perlu untuk kita sarapan pagi. Makan pagi itu penting supaya ketika pembelajaran berlangsung kita semangat dan terhindar dari yang namanya penyakit lambung. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri, kita sama-sama menyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Liriknya ada di sini, jangan sampai ada yang lupa lirik. Kita menyanyi 1, 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, Ibu minta kesediaan Fandi untuk memimpin kita dalam doa. Doa selesai. Amin. Anak-anak, Ibu mau mengecek kehadiran dulu. Silakan sekretaris lapor. Berapa orang ini hadir yang tidak hadir? 2 orang atas nama Junita Rajatuka. Ada kabar? Sakit. Siapa lagi? Richard Akubiha. Kabarnya sakit juga. Oke, baik untuk anak Junita dan anak Richard, semoga lekas sembuh dan bisa bertemu dalam tatap muka selanjutnya. Oke anak-anakku, silakan mari isi tempat duduk yang ada 02 ini supaya pembelajarannya lebih menyenangkan. Kemudian semua buku yang berhubungan dengan mata pelajaran agama termasuk Alkitab dikeluarkan. Siapkan di atas meja bersama ballpoint-nya. Oke anak-anakku, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Materi minggu lalu, siapa yang masih ingat? Oke, Octavia, dampak dari kehidupan beriman dan berpengharapan. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Octavia. Nah, coba kalian sebutkan dulu dampak dari hidup beriman dan berpengharapan dalam diri orang percaya. Coba kalian sebutkan dulu. Coba, Aldi. Oh, bagaimana Aldi? Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 17. Apalagi? Taat. Seperti siapa yang taat? Abraham, tepuk tangan. Kok pintar-pintar semua di dalam ini kelas ini? Pintar sekali. Nah, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan, dia tidak bertanya, saya mau kemana, upah saya berapa. Dia langsung saja keluar dari negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, pergi ke negeri yang dia tidak tahu, karena dia tahu ini panggilan Tuhan. Kemudian apa lagi dampak dari hidup beriman dan berpengharapan itu dalam diri orang percaya? Apa? Berani mengambil resiko. Seperti cerita siapa? Tentang siapa? Ya? Oh, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika iman mereka dipertaruhkan, disuruh untuk memilih, mereka lebih memilih untuk percaya pada Tuhan daripada mereka percaya pada dewa-dewa. Dan akhirnya mereka dilempar ke dalam perapian pun mereka tidak takut, tidak gentar, tidak mundur sejengkal pun. Baik anak-anak, itulah dampak daripada kehidupan setiap orang yang beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tidak akan goyah, tidak akan mundur, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menjaga kita, menuntun kita dimanapun kita berada. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar
tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Dengan landasan Alkitab, Yohanes pasal 14 ayat 26, pertama Korintus 13, dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Oke anak-anak, ibu mau tanya dulu. Menurut kamu, siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Pintar, tepuk tangan dulu. Ini luar biasa, anak-anaknya pintar. Terus, coba kalian sebutkan peran daripada Roh Kudus itu. Oke, baik anak-anak. Tidak perlu kamu menjawabnya sekarang. Kalian akan paham tentang Roh Kudus itu seperti apa dan perannya seperti apa dalam proses pembelajaran ketika kamu serius dalam proses ini. Namun sebelum itu, ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, kompetensi inti, tujuan pembelajaran, dan juga standar ketuntasan belajar minimum. Nah, kompetensi inti dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Semuanya ada di papan, silakan membaca 1-4. Kemudian dengan kompetensi dasar, menghayati peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman dan seterusnya. Nah, dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini selesai, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengimani peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman. Yang kedua, memiliki sikap hidup beriman yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mendefinisikan pengertian Roh Kudus. Yang keempat, menjelaskan Roh Kudus sebagai wujud kehadiran Allah dengan cara yang khusus setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Yang kelima, menyebutkan contoh-contoh peran Roh Kudus dalam gereja perdana. Yang keenam, mengungkapkan cara Roh Kudus berperan di dalam hidup sehari-hari di masa kini dan di dalam kehidupan gereja di tengah-tengah perjuangannya. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, peserta didik dapat membuat cerita singkat tentang kehidupan remaja Kristen yang dipimpin oleh Roh Kudus. Oke anak-anak, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ketuntasan belajar minimalnya itu kita targetnya 75. Jadi diharapkan keseriusan daripada kalian dalam proses pembelajaran ini. Jadi sebentar ada tahap-tahap penilaian. Teknik penilaian ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini ada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian ada penilaian pengetahuan lewat tanya jawab yang ada sebentar berlangsung yang dari awal tadi. Terus evaluasi ada, habis itu ada penilaian keterampilan. Nah, oleh karena itu anak-anakku, kalian harus serius. Dan teknik penilaiannya ialah teknik penilaian proses. Jadi sejak awal pembelajaran ini dimulai sampai dengan berakhir sebentar, penilaian tetap berjalan. Supaya kalian tuntas, kalian harus aktif dalam pembelajaran ini. Bisa anak-anak? Oke, bisa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Baik anak-anakku, sekarang kalian perhatikan. Silakan kalian amati gambar yang ada di tangan ibu ini. Kalian amati ya. Amati. Sudah? Semuanya sudah lihat? Nah, yang sebelah lagi. Lihat. Diamati ya. Tidak boleh komentar. Tidak boleh komentar. Sebentar ibu tanya. Kalian amati saja dulu. Sekarang, tugas kalian ialah buka Alkitab, terus kalian baca di dalam hati. Tidak boleh buka suara, kasih keluar suara. Yaitu dari dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
dan pertama Korintus 13. Silakan baca di dalam hati, waktunya cuma 5 menit. Ibu kasih waktu. Oke, waktunya sudah selesai. Anak-anak, dari gambar-gambar yang kalian lihat tadi tuh, yang kalian amati itu, dari hasil amatan kalian itu, ada gambar apa-apa saja? Coba sebutkan dulu. Aldi, coba sebutkan dulu. Gambar orang yang minum mabuk. Apalagi? Angel. Oh, gambar apa? Orang yang sementara berjudi. Siapa lagi? Octavia. Oh, orang yang sementara berdoa. Apa lagi? Gambar apa lagi? Coba sebutkan. Terlalu banyak gambar tadi kan? Ya, orang yang sementara bekerja keras. Orang yang apa lagi? Herlovina. Orang yang sementara membangun rumah. Tepuk tangan luar biasa. Hebat-hebat semuanya. Terlalu Oke. Mari. Sekarang ibu akan bagi kalian dalam beberapa kelompok. Karena jumlah kalian 20 orang, 2 orang tadi tidak hadir kan? Jadi jelas sebentar ada yang jumlahnya 5, ada yang jumlahnya 4. Ibu akan membagikan LKPD. Silahkan kalian pilih sendiri anggota ketua kelompok dan sekretarisnya masing-masing, dipilih sendiri. Tapi ingat, tidak boleh pilih ketua dan sekretaris yang sudah pernah dipilih pada pertemuan sebelumnya. Ya, harus pilih ketua yang baru, sekretaris yang baru. Silakan kalian diskusikan, ya, diskusikan tugas yang ada di dalam LKPD itu. Kemudian kalian membuka buku halaman 35. Buku siswa yang ada di tangan kalian halaman 35. Terus sesudah itu buka juga Alkitab dari Kisah Yohanes 14 ayat 26, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan pertama Korintus 13. Kalian harus aktif semua di dalam kelompok. Tidak ada yang bermain gila ya. Karena seperti yang Ibu katakan tadi, penilaian berlangsung selama proses pembelajaran, termasuk keaktifan kamu di dalam bekerja sama-sama, membangun kerjasama dengan teman di dalam kelompok. Silakan, 10 menit dari sekarang. Oh, di situ suruh menjelaskan pengertian daripada Roh Kudus. Paham? Oke. Nah, di situ diminta ketika Tuhan Yesus naik ke surga itu ada peristiwa apa? Ketika Tuhan menurunkan Roh Kudus itu ke dunia ini, peristiwa apa yang terjadi? Nah, itu maksudnya. Bisa kan kelompok 2? Oke. Kelompok 3. Ya, peran Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul pasal 2. Silakan baca baik-baik dulu kitabnya, kalian bisa menjawab nanti. Nah, di sini suruh uraikan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen dalam hidupnya sehari-hari. Bisa toh? Silakan kerja. Jangan cuma di situ. Kerja. Waktunya hampir selesai ya. Harus serius.
waktunya sudah selesai. Silakan kelompok 1 maju sudah, dia punya ketua kelompok dengan sekretaris mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan baik-baik penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Terus kalian boleh menanggapinya juga mengkritiknya. Silakan kepada kelompok 1 disilahkan. Oke, kelompok 1 telah menyampaikan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok 2, kelompok 3, dan 4? Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2 silakan. Kelompok 1 dengar baik-baik. Mereka menanyakan kata lain daripada Roh Kudus. Ayo, bisa menjawab kelompok 1? Kata lain daripada Roh Kudus. Kelompok 3 mau membantu kelompok 1? Oke, kata lain dari Roh Kudus ialah penghibur, penolong, atau penasehat. Tepuk tangan untuk kelompok 3, luar biasa. Kelompok 3 telah membantu kelompok 1 untuk menjawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 2 maju, lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh kelompok 1 tadi. Silakan. Oke, kelompok 2 telah menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1, 3, dan 4 silakan bertanya. Apa kelompok 4? Pada saat apa Roh Kudus dicurahkan? Ayo kelompok 2. Pada saat apa Roh Kudus dicurahkan? Pertanyaan dari kelompok 4. Silakan anggota kelompoknya. Astin. Pada saat hari Pentakosta atau hari ke-50. Luar biasa, pintar. Ya, bagaimana kelompok 4 bisa menerima jawaban dari kelompok 2? Bisa. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Dan untuk kelompok 2 terima kasih juga buat jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada lagi. Silahkan kembali ke tempat duduk dan berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3 maju, lakukan hal yang sama. Sampaikan kalian punya hasil diskusi. Dan kelompok 1, 2, dan 4 dengarkan dengan baik-baik supaya kamu bisa menanggapi dan kamu bisa mengkritiknya. Silakan. Oke, baik, sudah selesai kelompok 4, 1, dan 2. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 kembali ke tempat duduk dan berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, kelompok yang terakhir mau maju. Silakan. Kelompok yang terakhir mau maju untuk melaporkan hasil diskusinya. Perhatikan ya, kelompok 1, 2, dan 3. Oke, sudah selesai. Ada yang mau bertanya? Oh, mereka mau menanyakan peran Roh Kudus pada saat dalam Kisah Para Rasul 2 itu. Peran Roh Kudus. Apa-apa saja? Oh, apa? Murid-murid bisa berbahasa dalam berbagai macam bahasa. Tepuk tangan, luar biasa. Mereka memang kerja sama ya, memang benar-benar luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk anggota kelompok 4. Baik anak-anakku, jawaban kalian itu bagus-bagus semuanya. Namun, Ibu mau mengklarifikasi dulu satu persatu jawabannya. Dan Ibu juga mau melakukan pendalaman materi, ya, sedikit pendalaman materi untuk kalian. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan penjelasan Ibu, sehingga sebentar sesudah ini akan ada evaluasi. Ibu akan membagikan LKPD 2 lagi, ya, paham? Oke, mantap. Baik, pertanyaan nomor 1 diminta untuk menjelaskan pengertian daripada Roh Kudus. Jadi apa yang disampaikan tadi ialah Roh Kudus itu adalah
Kudus itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah sumber kuasa. Dia bukan sekedar pribadi, bukan sekedar sumber kuasa. Roh Kudus diam di dalam kita, dalam diri kita ini diam. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Itu dijelaskan dalam pertama Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kemudian yang kedua, jelaskan Roh Kudus sebagai wujud pribadi Allah yang ketiga setelah naik ke surga. Nah, menjelang kematiannya, kebangkitannya dan kembalinya Tuhan Yesus ke surga, ia mengutus yang namanya penghibur. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 26. Penghibur yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu. Dan juga Roh Kudus dijadikan juga penolong yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukan menyertai kita hanya cukup sampai di tahun 2020, tapi menyertai sampai selama-lamanya. Itulah Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, Roh yang menggantikan posisi Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga secara fisik. Ya, seperti itu anak-anak. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan istilah Parakletos. Ya. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan istilah Parakletos, yang berarti dipanggil untuk menolong dan menasihati. Ya, dipanggil untuk menolong dan menasihati. Dengan demikian, Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk menggantikan Tuhan Yesus secara fisik itu, dia hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus itu senantiasa memberikan yang namanya kekuatan, penghiburan. Dalam pribadi Paulus, Rasul Paulus sebagai seorang penginjil saat itu, dia cukup merasakan. Kendati dia hidup dalam tekanan, dalam penderitaan, kata-katanya menunjukkan sendiri bahwa kami ditindas, kami habis akal, kami dianiaya, kami dihempaskan. Nah, meskipun Paulus merasakan tekanan penderitaan yang begitu berat, ia tetap bertahan dalam pelayanannya. Ia tetap bertahan dalam pelayanan. Karena apa? Coba, siapa yang bisa menjawab Ibu? Kenapa Paulus ini bertahan dalam penderitaan kendati seperti ini, seperti itu tantangan yang dihadapi? Karena apa? Oke. Karena Roh Kudus berperan di dalam kehidupan Paulus. Ya, luar biasa. Jadi anak-anakku, begitulah kalau Roh Kudus mau berperan. Intinya, kita mau memberi diri kita, mau dikuasai oleh Roh Kudus. Ya. Jangan ikut maunya kita, tetapi ikut maunya Tuhan. Yang berikut, menyebutkan contoh peristiwa peran Roh Kudus dalam gereja perdana. Menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di situ diceritakan tentang murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata-kata, berbahasa dalam segala jenis bahasa. Ada bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus. Apalagi? Ya, Asia. Apalagi? Frigia, pintar, hebat, luar biasa. Apalagi? Pamfilia dan penduduk Mesir. Mereka semua yang ada di situ, mereka tercengang-cengang. Mereka heran ketika murid-murid Tuhan Yesus itu bisa berbicara dalam berbagai macam bahasa. Itulah luar biasa ya. Maukah hidup kita diperbaharui oleh Roh Kudus? Mau? Kalau mau, berikan diri ini ya, supaya Roh Kudus itu benar-benar berperan di dalam kehidupan kita. Nah, kita masuk dalam soal nomor 4. Uraikan bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, apa yang Roh Kudus lakukan? Yang Roh Kudus lakukan ialah melakukan pembaharuan.
melakukan yang namanya pembaharuan. Titus 3 ayat 5 mengatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan permandirian kelahiran baru dan oleh pembaharuan. Jadi pembaharuan. Hidup ini harus dibaharui terus menerus. Nah, sikap hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Siapa yang masih ingat hidup yang berbuah itu seperti apa? Antariksa, ya? Hidup yang menuruti kehendak Tuhan seperti yang dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ayo sebutkan rame-rame. Ada apa saja di situ? Kasih, apalagi? Sukacita, apalagi? Damai sejahtera, apalagi? Kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, apalagi? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ada banyak. Nomor urut 1 itu ada kasih, ya. Makanya Tuhan bilang apa? Hidup ini harus penuh dengan kasih. Percuma kita memiliki segala-galanya tapi tidak punya kasih di dalam hidup. Ketika kita boleh makan, ya makan yang enak, sayur, ikan setiap hari, sampai malah buang-buang kasih babi. Tetangga makan kosong kita tidak peduli. PMK seperti itu. Pantasan mereka memang hidupnya benar-benar susah. Apa susahnya? Kau berbagi dengan mereka. Daripada dikasih ke makanan babi, mana lebih bermanfaat? Berkat Tuhan itu kita harus bisa memaknainya dengan benar-benar menghargai, supaya berkat Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi di sini kembali, ya, kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya hidup kita diperbaharui? Dengan cara apa? Kita mengambil saat teduh. Kita mengambil saat teduh dengan cara berdoa. Sesudah kita berdoa, apalagi yang kita lakukan? Membaca firman Tuhan. Minta tepuk tangan dulu. Membaca firman Tuhan. Habis itu apa lagi? Kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Jadi itu penting. Harus kita lakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya hidup kita akan terus sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di dalam gambar-gambar yang baru saja kalian lihat tadi. Nah, ketika hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, maka yang terjadi akan ini yang terjadi sudah semua. Membaca firman Tuhan secara bersama-sama, berdoa bersama-sama di dalam keluarga, terus hidupnya kerja keras, sukacita akan dia dapatkan setiap hari. Mereka akan menolong sesama kalau ada yang membangun rumah. Jangan kalau ada orang yang membangun rumah, kita cukup lihat persetan, ada tukang ju yang bantu. Nah, seperti itu. Dan kadang kita seperti itu. Egonya tinggi. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kalau dulu orang yang namanya kalau ada kerja rumah itu jelas satu kampung akan makan rubuh di situ. Sekarang, apa yang terjadi? Kau kerja di situ jadi sudah. Pokok kau ada uang kau bayar tukang, selesai. Nah, ini kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Tuhan minta kita untuk buang semua kehidupan yang di sini, ya. Tuhan buang, minta untuk kita buang semua perilaku jahat seperti ini, seperti minum-minuman keras, berjudi, ya. Melakukan perilaku seks, di kantor kerjanya malas-malasan, hidup setiap harinya marah dan lain-lain sebagainya. Berikanlah diri ini untuk dikuasai oleh yang namanya Roh Kudus. Oke, sampai di sini anak-anakku penjelasan ibu. Ada yang mau bertanya? Ada tidak yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, ibu mau memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugas untuk kalian kerjakan di rumah, tugasnya ialah membuat cerita singkat tentang
yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tugas ini dikumpulkan pada pembelajaran berikutnya. Minggu depan baru dikumpulkan ya. Minggu depan baru dikumpulkan. Kemudian silakan kalian membuat kesimpulan. Sebentar, Ibu akan menyimpulkan juga bersama-sama dengan kalian. Namun sebelum itu, kamu membuat kesimpulan. 5 menit dari sekarang Ibu kasih waktu. Oke, waktunya sudah selesai. Jadi, silakan. Indiyati mau sampaikan kesimpulannya. Silakan. Oke, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Indiyati. Ya, apa yang disampaikan oleh Indiyati itu sudah bagus. Ada lagi? Oh, kalau tidak ada lagi, Ibu tambahkan sedikit ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Nah, Roh Kudus, Roh penghiburan inilah yang akan mendampingi murid-murid Yesus dari gereja perdana bahkan sampai sekarang. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus yang tercatat sepanjang masa menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tantangan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di berbagai tempat di seluruh dunia. Oke, baik anak-anakku. Sekarang tutup semua buku yang ada di depan kalian yang berhubungan dengan mata pelajaran agama. Terus, tetap dipegang bukunya. Ibu akan membagikan LKPD 2. Kita akan masuk dalam evaluasi seperti yang Ibu katakan tadi. Suruh kalian untuk memperhatikannya baik-baik sehingga Ibu mau mengadakan evaluasi. Oke, baik. Silakan kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD 2 itu dan kumpulkan dalam waktu 5 menit. Silakan, 5 menit dari sekarang. Tidak boleh nyontek ya. Tidak boleh. Kita belajar pelajaran agama. Oke, kalau sudah selesai, ketua kelas mari kumpulkan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Anak-anak, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran kita pada minggu depannya, yaitu tentang Yesus teladanku. Silakan kalian cari memang referensi bahan-bahan untuk menambah pengetahuan kalian. Pergilah ke perpustakaan atau cari informasi lewat apa saja yang kamu bisa. Nah, kita akan menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menyanyi dulu Kasih Sukacita, lagu dari Buah-Buah Roh tadi. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan kesetiaan dan kelembutan. Apa? Aduh, kok nyanyinya seperti itu? Ulang. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan,
kita di dalam doa. Doa selesai. Baik, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran agama berikutnya. Jaga kesehatan baik-baik dan salam sehat untuk kita semua. Salam dan selamat siang. Oke anak-anak, sebelum itu silakan kalian istirahat dan sebentar, tidak boleh istirahat jauh-jauh ya, di sekitaran ini saja supaya ketika bel berbunyi kalian bisa kembali lagi. Selamat siang dan salam.